Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena nyata kasih kuasa-Nya dalam kehidupan kita sehingga saat ini kita boleh berada lagi di rumah gereja dan saat ini kita akan beribadah melalui streaming live. Para jemaat yang ada di rumah, kita akan mulaikan ibadah ini dengan tata ibadah hari Minggu bentuk 2B tanggal 11 Oktober 2020. Panggilan beribadah jemaat undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil datang kepada Tuhan dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan, karena kasih-Nya yang ajaib dan mulia. Kita sambut dengan NKB 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Puji-pujian. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kita, sebab besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala raja. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan nama-Mu yang agung? Sebab Engkaulah Raja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Karena telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. NKB nomor 2, Hai Mari Sembah. Tabisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Hikmat dan rahmat Yesus Kristus Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat dunia, menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita hari ini memasuki minggu kedua dalam ibadah saat ini adalah melayani dengan rendah hati. Sekali lagi tema kita saat ini yaitu melayani dengan rendah hati. Kita menyanyi Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan.
Hukum Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita selaku orang percaya, Tuhan telah menyatakan hukum-Nya untuk didengar, diperhatikan dan diberlakukan pada situasi apapun. Inilah hukum Tuhan antara lain, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengatakannya sebagai tanda tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita melakukan NKB 184 ayat 1, Engkau milikku abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, tak satupun perbuatan kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak ada dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan baruilah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersukacita mengikuti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. NKB 189, pegang tanganku.
pemberitaan kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kasih Allah tak terukur dan tak terselami oleh akal. Melalui Yesus Kristus kita semua dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa, yaitu kelemahan dan ketidakmampuan untuk berbuat baik dalam segala realita hidup manusia serta semua ciptaannya. Sebagaimana firman-Nya dalam kitab Efesus 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita sambut dengan melakukan NKB 195, Kendati Hidupku Tentram. Pengakuan iman, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, marilah menyatakan pengakuan iman kita dan bersama-sama pengikut Tuhan Yesus di abad pertama, kita mengaku percaya seperti dengan pengakuan Yohanes Pembaptis. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan seperti dengan pengakuan Andreas, kami telah menemukan Mesias. Serta dengan pengakuan Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Demikian pula seperti dengan pengakuan Nathanael, Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Dan seperti dengan pengakuan Thomas, Tuhanku dan Allahku. Serta dengan pengakuan orang Samaria, kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikian bersama-sama dengan gereja-gereja di segala zaman dan tempat, kita mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang membimbing hidup dan aktivitas kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan kehidupan kita, baik kita yang ada di rumah gereja ini, juga kita jemaat yang berada di rumah kita masing-masing. Dalam persiapan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan padamu ya Tuhan, karena kami masih ada sampai saat ini di hari Minggu lembaran ke-11 bulan 10 tahun 2020 ini. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kami. Itu semua karena Tuhan sangat mencintai kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami lagi jemaat-Mu KGPM Tiberias Amurang
bersama dengan pelayan-pelayan, baik yang ada di rumah gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami lagi akan belajar lewat kebenaran firman-Mu. Engkau senantiasa memampukan kami, agar firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini, pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, yang rindu mendengar, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Firman Tuhan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan keluar yang membela gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit-bukit batu. Mendaluilah Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyembunyi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nismi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikannya engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang mau mendengar
dan mau melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, baik kita yang ada di rumah gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, tentunya kita bersyukur kita berada lagi di lembaran yang ke-11 bulan 10 tahun 2020 ini. Dan yang menjadi tema dalam perenungan kita saat ini, melayani dengan rendah hati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Sesungguhnya oleh kasih karunia Tuhan, kita diperkenankan berada di minggu kedua bulan Oktober ini. Bulan Oktober sering disebut bulan spesial bagi kita warga KGPM. Sebab di bulan inilah KGPM terlahir sebagai sebuah gereja berdiri sendiri, terlepas dari kungkungan penjajahan yang pernah menguasai berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk gereja. Sebagai gereja, tanggal 29 Oktober ini, KGPM akan berada pada usia 87 tahun. Maka setiap kali kita berada pada rangkaian bulan syukur HUT gereja tahun ini, kita diajak merenungkan sejauh mana kita mampu melangkah bersama dalam memenuhi panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia ini. Ini tentu tidak lepas dari sejauh mana selaku pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai melayani dalam gereja ini diproses dalam rangkaian waktu yang terus bergulir di tengah dinamika suka dan duka bersama jemaat. Adakah dinamika suka duka dalam panggilan pelayanan kita? Persekutuan dan kesaksian gereja telah menjadi sarana yang menempa karakter pelayanan dari para pelayan maupun warga jemaat. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kerendahan hati merupakan salah satu karakter pelayan yang penting, sebagaimana teladan Sang Kepala Gereja kita, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, kali ini kita diajak belajar dari sosok Nabi Elia, Nabi Tuhan yang berasal dari Tisbe Gilead, sebuah daerah di sebelah timur Sungai Yordan yang hidup dan berkarya di kerajaan Israel Utara yang biasanya disebut sebagai kerajaan Israel. Cerita yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 hingga ayatnya yang ke-21 mengisahkan bagaimana Elia harus berhadapan dengan Ahab Raja Israel, dengan Ratu Isabel yang mempraktekkan penyembahan berhala serta berlaku kejam dan bengis. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25 sampai 26 dicatat, sesungguhnya tidak ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya, bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai nabi, Tuhan memakai Elia dengan sangat luar biasa.
Elia dikenal karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Ia menubuatkan musim kemarau. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama, memberikan makan yang tidak habis-habisnya, menghidupkan kembali anak yang sudah mati, dan meminta api datang dari langit. Menurut 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Elia tidak mati tetapi diangkat ke surga dengan angin badai. Nama Elia dalam bahasa Ibrani Elia, artinya Yahweh adalah Allahku. Alangkah besarnya iman Elia saat ia berani datang ke hadapan Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali ku katakan." Kemudian semangat Elia, "Aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam." Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-10, walaupun dinamika, Elia adalah manusia yang tidak luput dari keterbatasan. Elia tidak luput dari perasaan lemah, takut, kehilangan semangat, sampai mau mati rasanya. Ketika berhadapan dengan tantangan serta kenyataan sulit dan mengancam yang muncul dalam pelayanan, namun Tuhan yang memilih dan memanggil serta memakai Elia melayaninya. Bukan Tuhan yang tega meninggalkan hambanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan hadir dan peduli ketika hambanya berada pada keadaan terancam dan patah semangat. Ya Tuhan, melalui malaikatnya Tuhan hadir memulihkan dan membangkitkan kembali semangat Nabi Elia. Dia diberi makan agar kembali kuat, sebab perjalanan yang tidak mudah masih harus dijalani ke depan. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8, 9 sampai 10, kesediaan untuk jujur di hadapan Tuhan. Masa-masa gemilang penuh semangat tidak menjadi kebanggaan semu untuk membanggakan diri. Jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa sebelumnya Elia memang dengan berani menghadap Raja Ahab untuk memberitahukan tentang tidak akan turunnya hujan selama beberapa tahun. Elia pun pernah membuat mujizat terhadap seorang janda di Safrat. Bahkan Elia dengan berani menyembelih 450 orang Nabi Baal. Ancaman Isabel untuk menyelamatkan nyawa membuat takut dan bersembunyi. Dan Elia dalam depresi berat. Dia ingin Tuhan mengambil nyawanya, tapi bukan hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh Tuhan, Elia diberi semangat baru. Maka di hadapan Tuhan sang pemilik hidup dan pelayanan, Elia membukakan diri, mengungkapkan dengan jujur keberadaannya. Elia bersedia jujur di hadapan Tuhan, suatu sikap yang dilatar belakangi kesediaan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14, pertanyaan kuasa Allah yang mengagumkan, sumber semangat baru bagi orang Israel.
Tanda-tanda alam dipahami sebagai wujud kehadiran Yang Maha Kuasa. Asap, api, angin, dan lain-lain. Kali ini Allah menyuruh Elia menyaksikan kedahsyatan kuasa angin besar dan kuat dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesungguh angin datang, gempa datang, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datang, datanglah angin sepoi-sepoi basah. Ternyata disitulah Tuhan. Tuhan bukan datang dalam bunyi angin topan atau angin ribut. Sebaliknya Tuhan datang dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah, yaitu bunyi angin yang perlahan-lahan atau bunyi yang hening dan halus. Itu berarti bahwa Tuhan dapat dijumpai oleh hati manusia yang tenang dan teduh dalam suasana yang hening, dalam suasana yang halus. Itu sebabnya kita menunduk tanda kerendahan hati yang terwujud bukan hanya dalam sikap, tetapi terutama kesediaan hati di hadapan Dia yang Maha Kuasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18, kesediaan merendahkan diri membawa pada kepercayaan akan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan setia sampai akhir. Ada tanggung jawab yang penting yang harus dilaksanakan Elia sebelum mengakhiri masa tugas sebagai nabi, yaitu mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu cucu Nismi menjadi raja atas Israel, dengan mengurapi Elisa menjadi nabi penggantinya. Dibutuhkan kesediaan hati yang rendah untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan pelayan. Itu yang Tuhan suruh Elia lakukan. Lengkap dengan janji tentang adanya 7.000 orang yang tinggal di Israel, yakni mereka yang tetap menjaga kesetiaan sungguh kepada Allah, yang tidak sujud menyembah dan mencium Baal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memenuhi panggilan untuk melayani Tuhan melalui gereja yang ada di tengah masyarakat, di tengah dunia ini, acap kali memperhadapkan bagi kita berbagai bentuk tantangan, berbagai bentuk hambatan bahkan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita merasa bangga diri dan menjadi puas dengan pengalaman masa lalu dalam karya pelayanan yang gemilang, ataupun sebaliknya. Merasa tidak sanggup, lalu menyerah dan tidak mau bangkit lagi. Bukanlah sikap yang selayaknya. Demikian seorang pelayan yang sejati. Jemaat yang diberkati Tuhan, tantangan, pergumulan, bahkan ancaman adalah realita yang senantiasa muncul di medan pelayanan. Kita hanyalah utusan, dan dalam kuasa Sang Pengutus kita beroleh kekuatan. Jangan merasa puas dengan semua yang telah kita buat sebelumnya, apalagi mau berhenti di tengah jalan. Selama waktu masih diperkenankan untuk kita jalani dan isi dengan lembaran tanggung jawab, marilah bangkit. Pada akhirnya Dia yang memberi kepercayaan untuk kita melayaninya,
Dialah yang akan tetap menuntun dan memberi kita semangat. Tidak akan dibiarkannya kita berjuang sendiri. Mari tetap semangat melayani Tuhan dengan rendah hati. Seperti lirik lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan memberkati firman Tuhan di saat ini. Amin. Persembahan syukur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup yang benar adalah hidup dalam ucapan syukur di setiap saat, tempat, dan suasana. Salah satu bentuk ucapan syukur ini adalah memberikan persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami hendak memberikan persembahan sebagai ucapan syukur serta pertanggungjawaban atas anugerah dan berkat Tuhan kepada kami yang tak ternilai. Karena sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sementara kita memberikan persembahan, kita melakukan dalam NKB nomor 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku. Besarlah untungku, cinta Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
akan mendoakan persembahan ini. Jemaat yang di rumah, bahkan kita sekalian yang ada di rumah gereja ini diundang berdiri. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Ya Tuhan, Engkau yang selalu mengajarkan kepada kami, agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, dan doa akan dituntun oleh Penatua Ibu Anneke Tumiwa Turangan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami patut mensyukuri semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Kami patut bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Kasih setiamu senantiasa selalu kami rasakan, dan ada berkat-berkat rohani yang sudah kami terima di pagi hari ini, untuk senantiasa selalu memberikan semangat yang baru bagi kami, untuk senantiasa selalu berpengharapan terus di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, persekutuan yang indah yang telah tercipta di pagi hari ini. Bersyukurlah kami karena kami boleh dikuatkan lewat firman Tuhan yang begitu indah. Engkau kuduskan, Engkau berkati kami semua, mampukan kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ini, Penatua Ibu Pingkan Karuk Duran, yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon penyertaan kuasa kasih-Mu senantiasa terus menjadi bagiannya dalam dia melayani Tuhan sebagai penatua di kelompok pelayanan 1. Kiranya Engkau berkati dia, berikan motivasi beban yang murni dalam dia melayani Tuhan. Tugas pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan, mampukan dia terus menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada, terlebih khusus dalam keluarga yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon penyertaan kuasa kasih Tuhan menjadi bagiannya dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Mampukan dia menjadi teladan bagi keluarga yang ada, bagi anak-anak yang ada. Engkau menolong setiap pergumulannya, Engkau berkati, anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan limpah ruahkan berkat yang berasal daripada Tuhan, baik berkat jasmani, teristimewa, berkat rohani. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa keluarga Karuk Duran, kami serahkan suami dan anak-anak ke dalam kuasa kasih Tuhan. Karuniakan masa depan yang penuh damai, sejahtera, dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur lewat persekutuan ibadah ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan di ibadah minggu ini, kami mohon Engkau berkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Engkau berkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang prima bagi kami.
dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Engkau berkati pelayanan kami di masing-masing kepel, komisi, dan sebagai aparat di dalam BPS PMS. Engkau berkati kami semua. Tuhan menolong agar supaya kami diberikan semangat yang baru, motivasi beban yang murni dalam kami melayani Tuhan di Jemaat KGPM Tiberias Amurang. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing, suami, istri, dan anak-anak kami. Tuhan menolong kami agar kami mampu menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cuma serahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk BPS dan PMS KGPM Tiberias Amurang. Engkau memberkati, Engkau berikan motivasi beban yang murni bagi kami semua dalam melayani Tuhan. Kerjasama yang baik dalam kami melanjuti program-program yang ada di KGPM Tiberias Amurang ini. Baik Ketua PMS, Bapak Gembala John Sagrang, Sarjana Teologi, mampukan dia dapat menjalani tugas pelayanannya dengan begitu baik dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berikan kesehatan, kekuatan yang prima bagi Bapak Gembala yang pada saat ini dia dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong sehat kuat dari Tuhan menjadi bagiannya, dan dia dapat melayani Tuhan semaksimal mungkin, dan Tuhan memberikan kesehatan kekuatan dari Tuhan, dan Bapak Gembala dapat dipulihkan dan senantiasa dapat menjalani tugas pelayanannya yang berasal daripada Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kehidupan keluarga Sagrang Rata kami cuma serahkan ke dalam kasih Tuhan. Masa depan yang penuh damai sejahtera menjadi bagian mereka. Terima kasih untuk pemuda Yosua yang senantiasa selalu juga mengupayakan memegang multimedia ini. Engkau berikan hikmat akal budi, kesehatan kuatan, dan semangat yang baru dalam dia menjalani tugas pelayanannya dan meraih masa depan yang penuh harapan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Ketua BPS Bapak Boy Tumiwa, Master Sains, Engkau berkati dia, kesehatan kuatan menjadi bagiannya dalam dia melanjuti tugas pelayanannya sebagai anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara. Engkau berkati dia, berikan semangat yang baru, Engkau berikan kesehatan kuatan dan berasal daripada Tuhan, dan dia dapat menjalani semua tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan pribadinya dalam melayani Tuhan. Engkau berikan semangat terus yang baru dalam dia melayani Tuhan, melayani masyarakat dan kehidupan berkeluarga. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cuma serahkan ke dalam kasih Tuhan, kehidupan keluarga Tumiwa Mawicera ke dalam kuasa kasih Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka senantiasa Tuhan tolong berkati anak-anak, karuniakan masa depan yang penuh harapan buat mereka. Terima kasih untuk Sekretaris Pemuda Aldi, Bendahara, Ibu Yunita, Rindo SPD, Engkau berkati. Engkau tolong mereka semua agar mereka senantiasa diberikan semangat dalam melayani Tuhan, dalam melanjuti program-program yang ada. Tuhan tolong berkati. Apa yang menjadi pergumulan mereka mereka senantiasa terus berpengharapan di dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka pribadi dan keluarga mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa Penatua Diaken, pimpinan kelompok pelayanan dari Kepel 1 sampai Kepel 9, Engkau berkati. Pimpinan komisi, Engkau berkati kami semua. BPPGS, Engkau berkati. Biarlah kami semua dapat menjalani semua tugas tanggung jawab kami
seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berdoa untuk jemaat pada yang mengikuti ibadah baik di gereja dan di rumah masing-masing. Tuhan tolong berkati apa yang menjadi pergumulan jemaat yang ada, biarlah Tuhan tolong agar supaya mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan memberkati usaha mata pencarian mereka. Apa yang mereka gumuli, Tuhan tolong berkati mereka. Dan mereka yang sedang merasa kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang ada, Engkau jamah semua bagian tubuh mereka dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang lemah, Engkau kuatkan iman mereka, agar supaya mereka senantiasa melihat akan anugerah berkat yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami cuma serahkan seluruh pergumulan jemaat KGPM Tiberias Amurang ke dalam kasih Tuhan dan kerinduan kami Tuhan. Tepat pada waktunya kami boleh bersama-sama beribadah di gereja seturut dengan waktu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Inilah doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Engkau berkati. Biarlah pemerintah dari pusat sampai tingkat kelurahan dan desa Engkau berkati. Yang sudah dipercayakan bagi pemerintah untuk dapat mengelola akan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Kami boleh mendapatkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan hanya berasal daripada Tuhan. Hikmat akal budi sorgawi menjadi bagian semua pemerintahan yang ada, terlebih khusus di Kabupaten Minahasa Selatan. Kerinduan kami boleh mendapatkan kesejahteraan, kedamaian hanya berasal dari Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dan berdoa untuk pimpinan kami KGPM, pucuk pimpinan yang ada, Engkau berkati amat terlebih Tuhan dalam program-program ke depan. Mampukan mereka untuk dapat menjalani semua tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh berada di bulan Oktober, yaitu hari ulang tahun KGPM. Engkau berkati kami semua. Biarlah KGPM pada umumnya semakin dewasa, kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami. Dan seluruh pergumulan kami, rangkaian ibadah ini kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kesemuanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa dan ucapan syukur kami. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan ikuti warta jemaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Kepala Persekutuan, Kesaksian, dan Pelayanan kita, karena kasih-Nya yang hebat atas kita, sehingga ibadah minggu pagi ini di saat ini boleh berjalan dengan begitu baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan disiarkan langsung lewat siaran TV kabel.
Dan atas nama BPS dan PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini. Kadim Penatua Ibu Pingkan Karuuran, pendamping Kadim Penatua Bapak Doni Runtuene, dan Penatua Ibu Yurike Bangki SPD MAP. Koordinator ibadah Penatua Ibu Alce Balasondak SE, Prokantor Penatua Sarce Poli Tumbelaka, Pianis Bapak Herman Winokan, Multimedia Pemuda Yosua Sagrang ST. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Atas nama BPS PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah minggu pagi di saat ini lewat live streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua bapak dan keluarga masing-masing. Sekarang kita akan mendengarkan informasi untuk keuangan. Sampul pengucapan syukur keluarga Sondak Tampongangoy Rp50.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Sondak Tampongangoy Rp20.000 Juni-Juli 2020. Sampul kasih untuk keluarga Gembala John Sagrang Sarjana Teologi dari Penatua Irene Sondak. Setoran persembahan tanggal 4 sampai dengan 9 Oktober 2020. Tanggal 4 Oktober setoran pundi ibadah minggu kepel 108.000 rupiah, kepel 63.000 rupiah, setoran pundi untuk kepel 8 minggu 27 September 113.000 rupiah, setoran pundi kepel 8 minggu ke-5 September 64.000 rupiah. Setoran pundi kepel 8 ibadah HUT remaja offline style 50.000 rupiah. Setoran pundi kepel 4 ibadah minggu 13 September 40.000 rupiah. Setoran pundi kepel 4 ibadah minggu 20 September 30.000 rupiah. Setoran pundi kepel 4 ibadah minggu 27 September 50.000 rupiah. Itu untuk 7 Oktober. 8 Oktober setoran pundi kepel 3 minggu pertama September 40.000 rupiah. Setoran pundi kelompok pelayanan 3 minggu ke-2 September 40.000 rupiah. Setoran pundi kepel 3 minggu 3 September 40.000 rupiah. Setoran pundi kepel 3 minggu ke-4 September 40.000 rupiah. Setoran kepel 3 ibadah minggu tanggal 6 September 40.000 rupiah. Setoran kepel
3 ibadah minggu tanggal 20 September Rp40.000. Setoran pundi kepel 3 ibadah HUT Pemudi Stefania Lincewas Rp20.000. Setoran pundi kepel 6 Minggu 2 Oktober Rp55.000. Setoran pundi Komisi WKI Minggu pertama Oktober Rp192.000. Setoran pundi Komisi PKB Minggu pertama Oktober Rp196.000. 9 Oktober setoran pundi kepel 1 ibadah minggu tanggal 27 September Rp165.000. Setoran pundi kepel 1 ibadah minggu tanggal 4 Oktober Rp151.000. Setoran pundi kepel 1 minggu ketiga September Rp47.000. Setoran pundi kepel 1 minggu keempat September Rp50.000. Setoran pundi Komisi Pemuda Remaja Minggu 4 September Rp32.000. Setoran pundi Komisi Pemuda Minggu kelima September Rp40.000. Setoran pundi Komisi Pemuda Minggu 1 Oktober Rp32.000. Setoran pundi kepel 7 ibadah Minggu tanggal 13 September Rp225.000. Setoran pundi kepel 7 ibadah Minggu tanggal 20 September Rp227.000. Setoran pundi kepel 7 ibadah Minggu tanggal 27 September Rp236.000. Setoran pundi kepel 7 Minggu ke-5 Agustus Rp80.000. Setoran pundi kepel 7 Minggu pertama September Rp50.000. Setoran pundi kepel 7 Minggu 11 September Rp88.000. Setoran pundi kepel 7 Minggu ketiga September Rp80.000. Setoran pundi kepel 7 Minggu keempat September Rp58.888. Setoran pundi kepel 7 ibadah syukur Minggu kedua Juli Rp82.000. Setoran pundi kepel 7 ibadah syukur Minggu pertama September Rp32.000. Setoran pundi kepel 7 ibadah Minggu kedua September Rp75.000. Setoran pundi kepel 7 ibadah syukur Minggu ketiga September Rp32.000. Setoran pundi kepel 7 ibadah syukur Minggu keempat September Rp30.000. Setoran pundi Komisi Anak Sekolah Minggu keempat September Rp40.000. Setoran pundi Komisi Anak Sekolah Minggu pertama Oktober Rp45.000. Dan sampul syukur pada bulan Oktober, sampul syukur perpuluhan keluarga Frans Winokan tanggal 27 September Rp150.000. Sampul syukur keluarga Frans Winokan tanggal 4 Agustus Rp150.000. Sampul syukur HUT Bapak Jeffrey Meidi Balang Rp50.000. Sampul syukur pernikahan keluarga Balasondak Rp50.000. Sampul syukur
HUT Ibu Eva Panto Rp50.000 untuk sampul syukur berjumlah Rp450.000. Dan untuk jumlah rekapitulasi, jumlah keseluruhan yang sudah dibaca untuk bulan Oktober ini Rp3.188.888. Rekapitulasi saldo bulan September Rp22.202.303. Penerimaan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 Rp3.608.888. Pengeluaran sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 Rp8.079.489. Saldo Rp20.731.702. Saldo kas harian Rp4.850.484. Saldo bank Rp15.881.218. Sekali lagi saldo bank Rp15.881.218. Itulah informasi keuangan. Dan untuk informasi petugas ibadah pada hari Minggu pagi tanggal 18 Oktober 2020 minggu depan, yang menjadi kadim Penatua Ibu Foni Bala. P1 Penatua Aldi Watupongo SM. P3 Penatua Stanley Tumbel AMD. Prokantor Koordinator Ibadah Penatua Ibu Anace Pangke. Prokantor Penatua Ibu Sarce Poli Tumbelaka. Pembaca warta Penatua Ibu Yurike Bangki SPD MAP. Dan untuk informasi juga untuk ibadah komisi Kepelsus Lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Ibadah komisi PKB dan WKI sidang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi. Kadim Diaken Stanley Pogaga. Prokantor Diaken Diaken Bapak William Kalanto. Pendamping BPS PMS Diaken Yunita Rindo SPD dan Penatua Anace Pangke. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadim Gembala Bapak John Sagrang Sarjana Teologi. Prokantor Ibu Diaken Fon Mandalika. Pendamping BPS PMS Penatua Bapak Doni Runtuene dan Penatua Ibu Alce Sondak SE. Ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadim Diaken Fon Mandalika, Prokantor Diaken Julius Dandel, pendamping BPS PMS Penatua John Lima Sahengke dan Penatua Yoke Tampi. Ibadah kelompok pelayanan 1-9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Kadim Penatua Yurike Bangki SPD MAP. Prokantor Penatua John Lima Sahengke.
pendamping BPS PMS Penatua Aldi Watupongo SE dan Penatua Ibu Sarce Poli Tumbelaka. Kepala pendamping kelompok pelayanan 4 dan kelompok pelayanan 5. Sekaligus juga menginformasikan untuk petugas ibadah untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini pada sebentar sore jam 5 di rumah gereja. Berikut akan kami bacakan daftar hari ulang tahun minggu berjalan ini. Adi Roy Hans Tal, ke-5, HUT yang ke-7. Pemudi itu pada tanggal 11. Pemudi Priska Raung, HUT yang ke-29, ke-7. Bapak Herman Patilima, HUT yang ke-54, ke-5. Adi Rifano Mokodompit, kelompok pelayanan 2. Bapak Ferry Tewu, HUT yang ke-66, ke-6. Pemuda Carlton Lengkong, HUT yang ke-25, ke-6. Adik Serenduran, HUT yang ke-3, ke-1. Mohon ini didoakan oleh Kadim. Demikian warta gereja di ibadah minggu pagi di saat ini atas perhatian dari kita semua. Seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kita berhari Minggu. Shalom. Shalom. Baik, saat ini kita akan mendoakan untuk jemaat kita yang bersuka cita di minggu berjalan ini, baik hari ulang tahun secara pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan padamu ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang akan menikmati hari ulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkau senantiasa melengkapi syukur mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, dan biarlah umur panjang serta sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, berkati untuk jemaat-Mu yang akan bersyukur di minggu berjalan ini. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengutusan jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing. Namun ingat dan selalu hayati pesan firman-Nya dalam Matius 28 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Maka terbentuklah tema KGPM, Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus. Kita melakukan NKB 188 tiap langkahku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam sukacita iman. Tuhan Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.